Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu event-event turnamen berikutnya, ada beberapa kawan-kawan yang menyarankan admin untuk mengulas kembali game-game jadul, game-gamenya para legenda catur dunia yang sudah lama sekali admin tinggalkan. Dan momennya tepat bulan Agustus, bulan bersejarah, kita awali kembali kawan. Kalau nanti ada jeda turnamen seperti ini, kita akan ulas kembali, kita cari lagi game-game dari para legenda catur dunia. Dan untuk mengawali momen ini kawan, saya pilih permainannya Paul Morphy, pemain idola admin, pemain jenius, bisa main catur secara otodidak karena sering melihat ayah dan pamannya main bareng kawan. Dan yang cukup mengagetkan ayahnya, di suatu waktu setelah bermain dengan saudaranya, Paul Morphy melihat game itu tidak berakhir miss. Paul Morphy menjelaskan pada ayahnya kalau game antara ayah dan pamannya itu bisa saja menang kawan. Kaget. Ayahnya dijelaskan oleh Paul Morphy langkah-langkahnya kawan. Kaget melihat anak yang masih berusia 8 tahun ngerti soal catur kawan. Dan beberapa waktu kemudian Paul Morphy dimasukkan ke klub catur di kota New Orleans itu kawan. Dan di usia 12 tahun Paul Morphy sudah bisa mengalahkan master catur asal Eropa, Jacob Lowenthal. Luar biasa, Paul Morphy ini pemain cerdas. Nggak ada buku catur atau mungkin nggak banyak buku catur saat itu kawan. Dia bisa karena melihat, karena sering melihat dan mengotak-atik mungkin ya secara pribadi, secara otodidak. Nah, permainan Paul Morphy yang tercatat di database chess.com ini sebanyak 456 dengan presentase kemenangan yang tinggi kawan, 84,1%. Yang nggak bisa kita bandingkan dengan era sekarang, cukup berbeda. Cuma dari sini kita bisa melihat bagaimana Paul Morphy ini adalah seorang yang jenius dalam bermain catur. Oke, untuk game dari Paul Morphy ini saya ambil Battle Paul Morphy versus Harwitz di tahun 1858 kawan. Kalau nggak salah bermain di Prancis kawan. Nah, formatnya adalah siapa yang mendapatkan 7 kemenangan pertama, dia yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi nggak ada batasan game, siapa yang terlebih dahulu mendapatkan 7 kemenangan, remis nggak dihitung kawan, dia akan menjadi pemenang. Tapi setelah pada game ke-8, Horwitz ini mengundurkan diri karena alasan mungkin kesehatan kawan. Dengan skor, Paul Morphy memetik 5 kali menang dan 2 kali kalah. Ya, sempat remis pada game ke-7 dan game yang akan kita ulas ini pada game ke-4 kawan. Nah, saat bertarung melawan Paul Morphy ini, Horwitz memilih pembukaan Philidor Defense, dan dari sini kita akan coba belajar bagaimana untuk membongkar Philidor Defense dari sisi putih, yaitu yang dimainkan oleh Paul Morphy. Paul Morphy mengawali E4, E5, kuda F3, dan pion D6, Philidor Defense kawan. Tentu dengan pion D4, pukul, dan di sini ambil balik dengan menteri. Ini adalah variasi Paul Morphy. Adapun kalau kalian ambil menggunakan kuda kawan, biasanya kelanjutannya adalah kuda F6, serang pion, tentu ada kuda C3, gajah E7, gajah E2, rokade, rokade. Kalau kalian memilih jalur yang lain, silakan selama tahap pembukaan ya sebisa mungkin untuk patuhi prinsip-prinsip dasar pembukaan. Jangan melangkah yang aneh-aneh. Memang terlihat Philidor Defense ini pembukaan yang terlihat pasif sementara waktu ya, gajah di belakang area pertahanan kawan. Nah, kalau kita lihat tadi variasi yang dipilih oleh Paul Morphy, tangkap kembali menggunakan menteri ini, ada kuda C6, gajah B5, pin kuda, gajah D7, gajah caplok kuda C6, ambil balik dengan gajah, kemudian gajah G5. Kalau kita otak-atik menggunakan Stockfish 17 ataupun 16, Stockfish kadang juga menyarankan sedikit lebih kuat ke F4. Admin cenderung kalau memilih variasi Paul Morphy di Philidor Defense lebih cenderung gajah F4 kawan. Tapi ini memang cukup bagus juga, gajah G5 ini juga kuat. Nah,
pion F6. Ya, biasanya dengan kuda F6 kan. Kuda F6 nanti berlanjut seperti ini, kuda C3, gajah E7, rokade panjang, rokade pendek, benteng-benteng akan dikeluarkan oleh putih di settingan permainan variasi polmorphy di Philidor Defense. Oke, tadi kita lihat setelah gajah G5 bermain dengan pion F6. Di game sebelumnya juga polmorphy kalah kawan saat gajah G5 dengan kuda F6 kalah polmorphy, tapi memilih dengan langkah pion F6 tadi, gajah mundur ke H4, kuda H6, berikutnya kuda C3, menteri D7, mungkin persiapan rokade panjang kawan. Polmorphy memilih rokade pendek, dia ingin mencoba menawarkan diri hitam rokade panjang, dan kita akan melihat serangan yang sangat masif nanti kawan di sisi menteri dengan badai pion. Sama hitam juga balapan adu pion nanti, siapa yang cepat dorong sayap kiri sayap kanan. Tapi setelah gajah E7 sepertinya Horwitz akan rokade pendek. Benteng AD1 lanjut polmorphy, rokade pendek dipilih oleh Horwitz dan menteri C4 cek. Blokade dengan benteng, kemudian kuda D4 serang gajah. Dan persiapan manuver-manuver tentu di sini kuda G4 siap manuver mengisi pos petak E5, pion H3, kuda E5, menteri E2 dan pion G5. Cukup agresif, tapi coba lihat sedikit demi sedikit evolusi bar dari polmorphy ini dalam posisi yang sangat bagus kawan. Gajah G3 ada benteng ke E8 yang kuat kawan, tapi memilih geser ke G7. Cukup logis juga untuk dukungan pertarungan petak G4. Polmorphy kuda F5 serang benteng, benteng G6, dan engine menyarankan di posisi ini sudah saatnya bermain dengan pion B4. Polmorphy memilih dengan pion F4, malah memberikan kesempatan buat benteng punya lajur semi terbuka. Diterima oleh Horwitz, pion G pukul pion F4, benteng yang ambil balik, kemudian raja geser, siap doubling benteng di lajur G, ada benteng H4, siap melakukan pengorbanan di sini kawan, disusul menteri nanti mendapatkan ganti nanti dengan benteng G6. Jadi gajah F6 perkuat petak F6, juga berikan akses menteri menjaga petak H7. Di sini gajah caplok kuda E5, lanjut polmorphy, ambil balik menggunakan pion F, nggak mungkin menggunakan pion D, dan polmorphy melanjutkan benteng F1, ada menteri E6, kemudian kuda ke B5, caplok, bagus, atau menteri G8, menteri G8 lanjut Horwitz, dan polmorphy angkat benteng F2 dulu. Itu perkuat posisi ini kawan, karena ancamannya gajah ambil kuda, kalau ditinggal oleh menteri benteng meluncur. Jadi petak G2 harus dijaga terlebih dahulu. Nah, benteng D8 sudah saatnya diaktifkan keluar. Memilih dengan pion A6. Kuda caplok pion C7 ancam benteng, benteng C8, dan berikutnya kuda ke D5. Siap kawan, salah satu ya. Jadi gajah caplok kuda D5, pion ambil balik, berikutnya benteng C7. Lanjut Horwitz, di sini pion C4. Lanjut polmorphy, perkuat posisi pion. Horwitz melangkah gajah E7. Serang benteng, benteng H5. Kemudian di sini kawan, gajah kembali ke F8 langkah kuatnya. Memilih dengan menteri ke E8. Ya, mungkin taktik inilah yang akan dicoba oleh ada menterinya di sini. Nggak tahu mau kemana ini menteri. Di sini pion C5, langkah bagus. Kalau pion ini pukul pion, dorong garbu gajah, garbu benteng. Dan benteng ke D7 yang kuat. Memilih dengan benteng ambil pion C5. Sebuah kesalahan kawan. Tidak ada yang menjaga gajah. Jadi polmorphy korbankan benteng cek. Raja ambil, menteri cek. Mundur, kuda caplok gajah cek. Menteri ambil kuda, benteng jatuh. Itulah yang terbaik.
tapi memilih dengan raja ke G7, kemudian kuda F5 cek lagi. Raja mundur ke G8 dan kuda caplok pion D6, ancam menteri kawan, dan menteri sudah tidak bisa cover benteng lagi ya. Ruang-ruang ini sudah di cover oleh kuda. Di poin ini Horowitz menyerah di langkah ke-35. Luar biasa permainan Paul Morphy dengan kuda-kudanya menari-nari kawan. Apabila permainan tetap dilanjutkan, enaknya ngapain? Menurut perhitungan engine 9 langkah lagi hitam akan kena skakmat. Paling tidak salah satu perwira ini jatuh. Enaknya ngapain? Pindah ke sini kah? Ya, caplok cek. Mungkin di sini. Maka ya benteng ini cek dulu ya. Checkmate. Luar biasa Paul Morphy. Itu salah satu variasi saja. Adapun yang lain, setelah kuda caplok pion D6 ini, silakan kalian otak-atik sendiri kawan. Oke, itulah settingan untuk bongkar Philidor defense. Saya ulangi lagi ya. Jika kalian memilih untuk ambil balik pion D4 menggunakan kuda, jalur umumnya seperti ini. Rokade pendek. Kalau kalian ingin caplok kembali menggunakan menteri, hitam biasanya keluarkan kuda seperti ini. Kalian pin dengan gajah B5, ada gajah D7. Kalian serahkan pertukaran gajah terang kalian. Diikuti pengembangan kawan. Kuda C3, kuda F6. Kalian pilih ke F4 silakan. Ke petak G5 juga silakan. Biasanya gajah E7. Nah, paling banyak settingan Paul Morphy adalah rokade panjang. Ya beda lagi tadi rokade pendek, tapi umumnya rokade panjang seperti ini. Nah, nanti kalian akan siapkan untuk keluarkan benteng-benteng kalian menuju pusat. Terakhir kali admin melihat game ini dimainkan oleh Super GM 2700, dimainkan oleh Arjun Erigasi. Sukses kawan Arjun Erigasi dengan struktur permainan seperti ini. Oke, semoga bisa jadi bahan referensi kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.